Halo teman-teman, nah hari ini kita akan melakukan wawancara dengan beberapa role model yang berkaitan dengan Smart ASN dan juga manajemen ASN. Yuk, ikuti kegiatan kami. Saya dengan Sistine ini dari peserta Latsar, Ibu dengan Bu siapa? Andiani. Bu Andiani. Yang saya tahu Bu Andiani sekarang merupakan penyelidik bumi ahli utama, kemudian dulu juga berpengalaman ya Bu untuk menjadi pemimpin seperti itu yang membawahi banyak pegawai. Yang saya ingin bertanya Bu terkait dengan smart governance. Ibu kan dulu berpengalaman memimpin. Nah, pasti di dalam suatu organisasi yang Ibu pimpin itu ada seperti diversity ya Bu, dari mungkin umur ataupun dari generasi seperti itu. Yang contohnya semisalnya generasi X, Y yang mungkin literasi digital atau kemampuan digitalnya itu tidak secepat teman-teman mungkin jadi dari millennials atau Gen Z. Nah, bagaimana dulu Ibu mengelola memanage hal ini begitu Bu? Apa yang dulu Ibu lakukan untuk mengatasi perbedaan seperti ini begitu? Ya. Jadi sebetulnya kalau kita bekerja dimanapun, menurut saya itu perbedaan pasti ada ya. Entah itu beda usia, beda generasi, maupun beda latar belakang kesukuan atau beda eh, background pendidikan itu menurut saya itu biasa. Tapi sebetulnya yang kita harus mencermati ini adalah perbedaan itu bukan menjadi suatu kendala untuk kita selalu maju. Jadi yang pertama yang selalu saya sampaikan bahwa pada teman-teman itu bahwa saya ini ibaratnya kebetulan jabatan saya kapus misalnya begitu, tapi sebetulnya saya mau mendengarkan apa yang menjadi keluhan teman-teman. Yang pertama, yang kedua juga saya juga menyikapi bahwa perbedaan itu bukan untuk kemudian kita menjadi gap gitu kan, bahwa perbedaan itu harusnya bagaimana kita melembutkan sehingga itu menjadi suatu output yang memang diperlukan organisasi, bukan hanya sekedar output tapi juga outcome. Benar. Nah, caranya apa sih, bahwa kalau saya melihat dalam suatu organisasi itu pekerjaan kan banyak ya, dan saya lihat pekerjaan itu harus dibagi-bagi, dibentuklah tim. Nah, apa sih tugas tim? Tim itu tentunya saya beri target pekerjaan dan harus diselesaikan di mana orangnya sudah saya tentukan, ya kan. Setiap tim itu kan pasti ada yang memang tim yang kita hanya memerlukan orang-orang yang berpengalaman, tapi ada tim yang memang nanti menjadi alat untuk merubah organisasi. Nah, itu saya merubah kinerja kita sehingga lebih cepat gitu. Nah, biasanya tim seperti ini tuh akan saya gabung mix ya, antara yang muda, setengah muda, dan yang senior. Masing-masing akan mempunyai tanggung jawab. Dan di sini udah clear lah. Kalau yang muda itu ada kecenderungan lebih cepat tanggap dalam memanfaatkan teknologi ya. Itulah yang menjadi salah satu kekurangan. Jadi kelebihan seseorang itu atau kekurangannya seseorang itu artinya bukan menghambat, tetapi bagaimana kemudian ini akan saling memberikan kontribusi terhadap tim. Nah, yang tugas senior apa? Tugas senior itu tugasnya adalah pertama dia membina, kemudian dia membimbing, dia menentukan arahnya harus seperti apa untuk sampai kepada apa yang dimau kapus misalnya begitu. Kemudian dia juga membantu dalam menyelesaikan sifatnya yang teknis, problem teknis ya. Nah, kemudian dia juga apa yang problem konteksnya dia ajarkan. Nah, yang masalah teknologi kalau di badan geologi kan urusannya pemetaan nih. Nah, yang muda itu urusannya ngumpulin data, mendigit peta, kemudian melakukan overlay. Nah, sebetulnya kalau kita bicara masalah teknologi, itu kan memang dari dulu udah menggunakan teknologi ya. Zaman saya dulu pakai map info, sekarang ArcGIS segala macam. Nah, itu kan memang pasti yang muda lebih cepat. Nah, itulah mungkin kelebihannya adalah bahwa yang muda-muda memang harus betul paham dalam membuat peta. Kita yang tua tuh dulu bikin petanya kan belum pakai teknologi. Zaman saya itu masih pakai kalkir lah. Gitu. Nah, itulah menurut saya sih ya digabung aja gitu loh. Masing-masing pasti akan memberikan kontribusi. Dan kalau saya lihat di sini kan sebetulnya dalam setiap tim itu sudah kelihatan ketua tuh apa, anggota tugasnya apa, itu udah terbagi dalam setiap tim tuh. Udah jelas lah. Nanti kalau misalnya bekerja dalam tim di sini pasti udah clear ini siapa tugasnya apa gitu. Itu. Jadi, Halo Mbak, boleh perkenalan diri dulu sama teman-teman Mbak? Saya Priska, jabatan saya saat ini penyelidik bumi ahli muda. Baik, saya mau nanya nih Mbak, menurut Mbak sendiri sebagai seorang ASN, seberapa penting sih literasi digital itu? Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih menurut Mbak
jika ada seorang ASN tuh yang nggak punya literasi digital? Coba bisa dijawab, Mbak. Oke, literasi digital ya. Literasi digital itu kan sama mungkin artinya dengan melek digital ya. Jadi seorang ASN itu dia harus paham, dia harus menguasai teknologi digital. Menurut saya penting sih, soalnya di sini kan teknologi-teknologi ini tuh sangat memudahkan kita dalam bekerja ya, membuat pekerjaan jadi lebih cepat, lebih efisien, meminimalisir kesalahan juga. Jadi it jadi penting untuk ASN jadi penting ASN itu memahami dan menguasai teknologi digital, dan meng-upgrade ilmunya juga gitu ke teknologi-teknologi digital yang terbaru. Kalau seorang ASN itu tidak memiliki ilmu tentang literasi digital sih, jadi sulit ya. Mungkin dia jadi sulit untuk upgrade diri, dia sulit untuk mengikuti perkembangan zaman gitu, sulit untuk ikut di mana yang lain mungkin sudah ketika kita ke lapangan misalnya kita sudah memakai alat-alat digital untuk merekam data lapangan, dia kesulitan untuk mengikuti hal tersebut gitu. Terus data-data digital itu kan kita olah juga secara digital juga, dia jadi tidak bisa mengikuti bagaimana cara pengolahannya gitu, bagaimana cara mungkin secara ilmu dia mengerti gitu, data seperti ini harus dibuat seperti ini, tapi dia tidak bisa mengoperasikannya, jadi itu tidak terrealisasi. Itu sih, jadi menghambat pekerjaan seorang ASN itu sendiri gitu, kalau dia tidak mengupgrade ilmunya untuk memahami, untuk bisa apa namanya, menguasai literasi digital itu. Begitu. Oh, baiklah kalau gitu. Terima kasih Mbak Priska sudah menjawab. Sama. Baik, oke. Perkenalkan, nama saya Johannes Kennedy. Saya sebagai penyelidik bumi pertama di BPPNB Tekmira, di mana penyelidik bumi ini melakukan kegiatan penyelidikan kebumian, mulai dari perencanaan kegiatan penyelidikan, terus pelaksanaan kegiatan penyelidikannya, lalu kita melakukan pengujian hasil penyelidikan, lalu kita melakukan pengolahan data dan pembuatan laporan penyelidikan. Begitu. Oke, baik Bapak. Jadi di sini Pak Johannes ini sebagai role model di BBPMB Tekmira. Nah, ini kaitannya dengan materi latsar kali ini Bapak, jadi tentang Smart ASN, yang mana terdapat 4 pilar digital, yaitu diantaranya yaitu digital ethics dan juga digital safety. Nah, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, yaitu bagaimana Bapak memastikan digital ethics atau digital safety yang menunjang layanan publik? Ya, digital ethic ini yang menunjang layanan publik, yaitu bagaimana kita eh, mampu untuk mengendalikan diri kita dalam penggunaan media digital, Mbak. Gitu. Eh, Banyak sekali sumber-sumber informasi yang beredar saat ini, namun eh, tidak kita ketahui sumber daripada informasi tersebut, sehingga kita pertama perlu memastikan sumber yang ada berasal dari mana berita tersebut, dan kita juga harus hati-hati dalam menyampaikan berita-berita yang memang belum kita ketahui sumber beritanya. Lalu kita juga perlu menyampaikan pendapat melalui media digital dengan sopan, dan pastinya kita harus menghargai juga pendapat-pendapat yang ada di media digital. Untuk digital safety, itu merupakan kemampuan kita untuk mengenali bahaya-bahaya yang terjadi pada media digital. Salah satunya mungkin malware ya, yang banyak kita gunakan, banyak kita temui saat kita menggunakan handphone ataupun laptop. Nah, oleh sebab itu, pertama kita harus hati-hati dalam menggunakan wifi publik. Biasanya itu terbuka untuk umum ya, dan tanpa password, karena pastinya faktor keamanannya cukup rendah. Yang kedua, kita secara berkala harus mengganti password setiap akun kita. Dan yang ketiga, kita harus membatasi informasi pribadi yang
yang kita sampaikan di media digital. Mungkin terkait digital etik dan safety seperti itu Bu Lia. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan juga motivasinya. Sukses selalu untuk Bapak dan juga seluruh teman-teman calon ASN. Terima kasih. Halo Mbak Dini. Halo. Mbak Dini, aku boleh nanya satu pertanyaan ya mengenai Smart ASN. Mbak Dini kan sebagai PNS di sini, seberapa penting sih etika dalam dunia digital ini sebagai seorang ASN menurut Mbak Dini? Jadi tentunya penting banget ya kalau untuk kita sebagai seorang ASN kan, bagaimana cara kita untuk bijak dalam menggunakan sosmed misalnya, ataupun hal-hal yang melibatkan dunia digital. Tentunya kita harus bijak, harus memberikan contoh juga kepada masyarakat bagaimana cara kita untuk mengendalikan penggunaan sosial media di dunia digital seperti itu. Oke, kalau gitu makasih ya Mbak Dini atas waktunya. Semoga bisa terus mengamalkan nilai-nilai Smart ASN. Terima kasih. Jadi dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan modern, apa pemanfaatan teknologi digital yang Bapak lakukan untuk penunjang layanan? Baik, kalau kita kasih di tusnya Museum Geologi ya, yang memang melaksanakan pelayanan publik dan melayani masyarakat untuk berkunjung di ruang pamer, di mana mereka bisa mempelajari hal-hal mengenai kegeologian agar kita melaksanakan edukasi geologian. Beberapa teknologi kita sudah terapkan di ruang pamer. Kita mencoba sudah sejak beberapa tahun ini kita bukan cuma sekedar memamerkan koleksi gitu. Ada penerapan teknologi digital di ruang pamer, ada teknologi augmented reality yang itu bisa memberi memperoleh informasi koleksi dengan lebih lengkap dari sekedar membaca label atau deskripsi koleksi tercetak di sebelah koleksi. Jadi bisa lebih leluasa lagi. Kita bisa menampilkan dengan teknologi tersebut animasi, kemudian ilustrasi. Kalau fosil kita bisa memberi gambaran kepada pengunjung binatang itu hidupnya seperti apa sih. Kalau yang kita pamerkan adalah fosilnya, tulangnya yang sudah terawetkan. Dengan teknologi itu kita bisa memberi gambaran cara hidupnya, cara makannya, cara bergeraknya, cara berenang, dan seterusnya. Itu salah satunya. Kemudian teknologi lainnya misalnya di ruang pamer kita yang baru, kita memanfaatkan beberapa halnya dalam rangka meningkatkan ini ya, layanan kepada pengunjung ya. Kita ada ruang imersi. Di situ masyarakat pengunjung bisa seolah berada dalam suatu suasana kebencanaan geologi. Ada edukasi juga yang kita sampaikan di sana. Jadi memang itu adalah hal yang relatif baru buat masyarakat kita. Dan itu bukan cuma menjadi media yang mudah ya untuk menyampaikan edukasi ke geologian. Tapi dari sisi lain, memang itu meningkatkan atraksi daya tariknya Museum Geologi. Memang terbukti banyak masyarakat yang penasaran kemudian berkunjung. Dengan demikian makin banyak masyarakat yang berkunjung, edukasi yang kita sampaikan kepada masyarakat itu juga semakin banyak, dan secara langsung itu memang berpengaruh pada pendapatan PNBP-nya museum yang memang selalu diberi target tertentu setiap tahun. Alhamdulillah dengan tambahan teknologi seperti itu, target untuk tahun ini saja dengan adanya ruang kebencanaan geologi yang baru di launching kemarin, target capaian PNBP Museum Geologi sudah tercapai di sekitar bulan Agustus. Jadi memang teknologi digital kita berusaha menerapkan seoptimal mungkin karena sudah terbukti bisa meningkatkan kualitas layanan Museum Geologi dan memberi dampak atas capaian kinerjanya Museum Geologi. Ini juga berhubungan dengan pertanyaan saya, Bapak. Sejak dilakukan digitalisasi, perubahan apa yang kalian dirasakan waktu mengunjungi museum? Apakah ada data atau indikator yang menunjukkan pelayanan publik kita menjadi lebih cepat, transparan, atau berkualitas? Kalau data dan indikator secara khusus ya, kita belum pernah membuat instrumen untuk mengukur
impact atau dampak dari adanya penerapan teknologi digital itu. Tapi ada indikator lain tadi mungkin saya sudah sebutkan itu bahwa target capaian PNBP itu adalah salah satu indikator yang bisa dipakai mungkin ya dari sisi dari ini bahwa bulan Agustus itu sudah tercapai target untuk tahun ini 930 juta itu dari tiket pengunjung museum itu sudah tercapai dan itu salah satu sebabnya adalah penerapan itu. Kalau indikator lain mungkin kita bisa melihat dari hasil survei kepuasan yang itu juga rutin kita lakukan untuk mungkin nanti bisa kita lihat di akhir tahun ya secara total seperti apa indeksnya. Kalau untuk tahun 2024 kita di 3,7 itu dengan masih kategori yang sangat baik. Nanti kita bisa nanti buktikan nanti di akhir tahun indeks kita seberapa besar. Nah, cuma itu salah satu indikator yang bisa dipakai untuk menilai kinerja kita atas pemanfaatan teknologi. Mungkin tidak secara langsung, tapi saya kira itu pengaruhnya juga lumayan.